Bu, boleh sebentar ya Bu mau wawancara Bu. Jelaskan bagaimana pendapat Ibu mengenai keberagaman pekerjaan di Indonesia. Di Indonesia ini banyak sekali berbagai jenis pekerjaan sesuai dengan hobi atau keahlian. Misalnya kalau dia memang sudah senang bertani, dia hobinya bercocok tanam, biasanya dia itu berkecimpung di dunia pertanian. Dia tidak cocok di pekerjaan yang lain karena dia suka membibit, suasana alam. Tapi ada juga yang orang itu tidak suka dengan yang namanya jenis seperti pekerjaan petani. Dia lebih suka berkantor. Mungkin kelihatan lebih bawah, kelihatan lebih keren lah gitu kan, bawa tas, masuk kantor, keluar kantor. Tapi memang ada juga yang dia suka seperti itu. Dia suka apa adanya, tapi apa yang dikerjakan itu sesuai dengan keinginan. Ada juga yang seperti polwan, dia suka mengatur masyarakat atau berkecimpung di dunia apa ya namanya ya, polwan, suka lebih tomboy orangnya. Biasanya kalau orangnya lebih tomboy itu dia suka seperti polwan atau jadi TNI, dia nggak suka jadi pramugari. Baru apalagi Apa yang perlu dilakukan agar pekerjaan hubungan antara dan ya, kalau kita menyukai suatu pekerjaan harus kita jalani dengan baik, kita tekuni supaya kita mendapatkan hasil yang lebih baik. Misalnya kayak ibu itu seorang guru. Jadi seorang guru, ibu itu harus bisa menghandle anak-anak murid ibu ini. Ada anak-anak itu harus dengan yang lemah lembut, baru dia mengerti dengan pelajaran ini. Harus yang dengan, ada juga harus yang dengan agak dikeraskan sedikit, baru dia mau belajar. Bu, hubungan antara biar terjalin hubungan antar pekerjaan Bu. Hubungan antara pekerjaan Biar terjalin itulah diayomi suatu pekerjaan itu, nak, ditekuni, ditekuni, betul-betul dikerjakan dengan baik. Jadi akan menghasilkan hasil pekerjaan itu yang baik. Misalnya kayak ibu bilang tadi, ibu sebagai guru, ibu harus bisa menghandle anak-anak murid ibu ini, karena setiap anak itu sifatnya, wataknya berbeda-beda. Ada yang anak yang sangat aktif sekali, ada yang diam, ada yang pasif, ada yang biasa-biasa aja. Jadi kalau anak yang diam ini cara pendekatannya berbeda dengan anak yang aktif. Yang aktif ini biasanya kita harus bisa membuat seperti teman. Harus dirayu, dipanggar supaya dia diibaratkan menjadi teman ibu, supaya dia mau belajar, menimbulkan minat belajar. Ada anak-anak hanya dikasih tahu dengan suara yang pelan, dia sudah mengerti, sudah mau. Jadi harus betul-betul kita pahami dulu pekerjaan kita ini apa ya. Kalau tidak kita pahami, tidak akan terjadi hasil yang baik. Misalnya seorang teknisi, dia teknisi pun dia harus teliti dengan pekerjaannya. Jadi kalau pekerjaannya hanya sembarangan bekerja, hanya gampang gaya saja, tidak ditelitinya pekerjaannya itu, tidak ditekuninya, tidak akan menghasilkan hasil yang baik juga. Misalnya memperbaiki pabrik mesin itu ada pabrik kan, mesin pabrik yang rusak, dia harus betul-betul memahami elektronik lah ya kan. Dia harus memahami elektronik ini, ada yang
mana bagian api, mana yang bagian AC DC gitu kan yang elektronik. Jadi kalau tidak dipahami, saya seperti ibu tidak memahami elektronik, ibu tidak bisa dipekerjakan di situ. Tidak bidang ibu itu. Bidang ibu di dunia pendidikan. Semacam pedagang. Dia juga bisa melihat situasi tempat dia berdagang. Kalau ada suatu pedagang ini berdagang, ditelitinya dulu sekitarnya itu. Membutuhkan apakah lokasi atau tempat dia berdagang itu. Misalnya di lokasi tempat dia ingin berdagang itu banyak kebun. Banyak kebun berarti di situ nanti membutuhkan bibit, pupuk, cangkul, racun, kan sejenis itu kan. Nah, itulah yang bagus dijualnya. Jangan dia pedagang di daerah perkebunan dijualnya berbagai jenis baju cantik. Nah, itu tidak cocok. Iya, nyambung kan ya. Nah, jenis-jenis semacam menjual baju cantik, pernak-pernik atau barang-barang mewah itu letaknya di pasar. Karena apa? Berbagai macam orang datang ke pasar untuk belanja. Apabila dia butuh baju, ada baju. Dia butuh nanti perhiasan, ada perhiasan. Nanti dia butuh jenis-jenis makanan juga ada. Jadi, kalau kita mau melakukan usaha, kita pahami dulu di manakah letak tempat kita akan mendirikan usaha ini. Apa hubungannya supaya usahanya lancar? Kalau kita di daerah pertanian, juallah peralatan pertanian, bibit cabai, bibit sayur, cangkul, kajak, racun. Karena petani membutuhkan itu. Cepat habis barangnya, perputaran ekonomi dia juga cepat. Mengerti anak ibu? Mengerti, Bu. Iya. Dan lagi? Apakah ibu senang dengan pekerjaan ibu? Alhamdulillah senang. Ibu suka dengan anak-anak, walaupun sekali-sekali ibu suka marah juga, tapi marah sambil mengayomi anak-anak gitu. Biar paham. Karena ada anak-anak nih sebagian harus selalu dimanja, ada yang agak dibentak sedikit, baru dia mau belajar. Makanya ibu bilang watak seseorang itu semua tidak sama, ada yang sangat pintar, ada yang bodoh, tergantung cara kita mengayomi sama anak-anak. Alhamdulillah ibu senang dengan pekerjaan ini. Berikan motivasi kepada kelompok kami mengenai pekerjaan yang dirasa paling cocok untuk kami jadikan cita-cita. Iya, kalau kita kepingin punya cita-cita, kepingin jadi sesuatu, tanya dulu di hati kita, aku mau jadi apa? Tekuni dulu. Misalnya anak ibu sukanya berkomputer. Sekolahlah nanti kebagian, kan ada sekarang sarjana pendidikan komputer sampai S1. Kalau ada yang suka menjadi guru, ambillah nanti sekolah pendidikan guru. Kalau ada yang menjadi dokter, kuliahlah nanti di fakultas kedokteran. Tapi dipahami dulu diri kita. Aku ke depan itu mau jadi apa ya? Aku ahliku di mana? Oh, aku ini suka masak-memasak. Ada sekolah tata boga. Bisa ikut SMK kan ada kan, SMK bagian tata boga. Kuliahnya juga ibu rasa udah ada sekarang. Ke Medan. Jangan kemana teman melompat, ke situ kita melompat. Udah jelas kita nggak suka dengan misalnya pendidikan, memang nggak senang jadi guru, tapi karena teman banyak ke sekolah pendidikan kita ikut, nggak ada gunanya. Jangan sembarangan ikut-ikut dengan teman. Tanya hatimu, kau ingin jadi apa? Kalau mau jadi guru, masuklah nanti kuliah bagian guru. Kalau hobi masak memasak, masuklah ke tata boga. Kalau bagian menjahit juga ada, desainer namanya. Nanti ya.